Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu, dapat beraktivitas menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita hadir lagi channel Rakyat Bicara. Kita coba kita ulas. Ini ada berita yang viral juga, baik di media massa, media sosial, maupun di Twitter, yaitu tentang seorang anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Orang ini cukup terkenal juga, yaitu Arteria Dahlan namanya. Ini agak ribet saya menyebut namanya nih. Nah, di dalam rapat dengan Jaksa Agung, beliau mengatakan, atau kalau saya istilahkan meminta lah, beliau katakan ada kejati dalam rapat atau raker ngomong pakai bahasa Sunda. Nah, jadi beliau ini minta untuk dipecatlah kejati ini. Nah, jadi viral. Jadi orang-orang Sunda banyak istilahnya mengecam pernyataan dari seorang Arteria Dahlan ini. Nah, kalau saya ditanya sebagai masyarakat biasa ini, ya, ini masalah sepele sebetulnya. Ini kalau saya lihat nih, nggak ada kerjaan aja nih seorang Arteria Dahlan ini. Kalau cuma ini yang dibahas, cemen nih masalahnya nih. Apa yang salah? Apa yang salah sama kejati ini? Seharusnya kalau ada dalam satu rapat atau raker namanya, tentu ada pimpinannya. Nah, kalau ada kejati membawa bahasa daerah, baik itu Sunda, Minang, Batak, Jawa, Manado, apapun, gak bisa ditegur dengan baik. Cukup bilang sajalah, Pak, tolong pakai bahasa Indonesia supaya ini jelas. Udah selesai itu, tak masalah. Tapi saya nggak tahu apakah kejati ini pandai bahasa Indonesia atau tidak. Ini yang saya tak mengerti. Tentu saya tak tahu kronologisnya. Tapi karena gara-gara dia berbahasa Sunda dipecat, ini nggak benar nih. Ini sepele ini. Jadi kalau menurut saya, anggota-anggota DPR itu bukan begini caranya. Bukan ini yang sebetulnya yang dikerjakan. Seharusnya anggota-anggota DPR itu bukan kejati ini yang sudah dipecat oleh Jaksa Agung. Suruh presiden Anda itu, yang namanya Pak Jokowi itu, pecat tuh menteri-menterinya yang sudah dilaporkan ke KPK. Ada dugaan korupsi, dan suruh tuh namanya KPK, panggil KPK, tolong proses dengan benar tentang laporan 2 orang anak presiden itu. Proses dengan benar. Itu baru kerjaan namanya, yang namanya Komisi 3, Komisi Hukum itu. Bukan begini cara kerjanya. Apalah memecat seorang kejati gara-gara berbahasa Sunda. Ingat loh, ya, betul kita ini negara Indonesia, kita berbahasa Indonesia, tapi harus ingat kita ini beragam semua, Bung Arteria Dahlan, ya, kita beragam suku bangsa hidup di negara kita ini, Bhinneka Tunggal Ika kita semua. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Minang,
ada bahasa Jawa, Batak, Manado, semua lengkap semua. Gak salah kok kita gunakan. Tapi, nah, ini tapi, seperti yang saya katakan tadi, cukup kita tegur sajalah. Janganlah memang pecat. Jadi nggak ada kerjaan aja saya lihat nih, terutama DPR ini. Lebih baik ada satu kerjaan yang seharusnya Anda kerjakan, terutama anggota-anggota DPR ini. Apa itu? Perbaikilah hukum negara kita ini. Hukum negara kita ini sudah tak benar, banyak yang tak benar hukumnya. Lihatlah, koruptor dihukum cuma 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun cuma. Keluar 2/3 dia jalankan, udah dia keluar. Nah, dia ikut lagi di pemerintahan. Itu yang seharusnya. Nah, sekarang coba lihat. Coba sekarang Anda lihat, di zaman pemerintahan Pak Jokowi inilah banyak betul masalah-masalah hukum. Nah, inilah saya pernah katakan, ini nggak bedanya dengan Orde Baru. Banyak korupsi, banyak KKN. Coba kita lihat, baru-baru saja nih, udah 3 orang kena OTT oleh KPK. Wali Kota Bekasi, Bupati Penajam Pasir Utara. Nah, yang baru 1 hari 2 hari ini adalah siapa? Bupati Langkat namanya. OTT oleh KPK. Nah, itulah yang Anda pikirkan. Berarti apa? Berarti memang betul negara kita ini sedang kacau hukumnya. Nah, ini harus Anda perbaiki. Sebab apa? Sebab yang namanya korupsi tak ada lain, tetap merugikan rakyat. Tapi kalau Anda mungkin nggak rugi. Banyak pun korupsi negara ini, Anda tetap punya gaji, Anda tetap dapat tunjangan. Tapi yang rakyat rugi besar gara-gara korupsi ini. Ini yang sebetulnya harus Anda perhatikan. Jadi Anda itu, saya selalu mengatakan, baik anggota DPR, MPR, DPD, presiden pun sekalian, Anda digaji, Anda diberi fasilitas yang wah, duduk di kecil empuk, di ruang ber-AC, di istana negara. Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Tak ada lain, rakyat. Karena rakyatlah Anda dapat bekerja, baik sebagai presiden, baik sebagai anggota dewan. Karena suara rakyatlah Anda bisa bekerja. Nah, apa balasannya untuk rakyat? Itu yang sebetulnya. Bukan masalah pecat memecat. Desak tuh presiden, pecat menteri-menterinya yang sudah dilaporkan ke KPK tuh. Itu sebab kenapa? Masalah terbesar terletak di Indonesia adalah apa? Karena para pejabat-pejabat kita sudah bongkar tembok semua. Kalaulah ini terjadi di luar negeri, saya katakan, kalaulah ini terjadi di luar negeri, ada menteri-menteri yang dilaporkan, yang diduga terlibat korupsi, apapun namanya, sudah dipecat. Bisa-bisa menterinya sudah mundur. Tapi ini negara Indonesia. Pejabat-pejabat kita sudah banyak muka tembok semua. Ya. Nah, ini yang sebetulnya yang harus Anda kerjakan. Hei, Bung Arteria Dahlan, ayolah bersama Komisi 3 cari hukum yang tepat, buat hukum yang tepat. Supaya apa? Supaya hukum itu betul-betul berjalan dengan baik. Jangan ada istilah lagi, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan yang paling penting sekali saya katakan, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatakan pasal 27. Jelas di pasal 27 itu,
bahwa semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Baik pun dia anak presiden, anak siapapun dia. Kalau yang salah, tetap salah. Ini yang harus sebetulnya yang Anda lakukan. Suruh KPK itu proses. Tuh, 2 orang anak presiden yang dilaporkan dengan sebaik-baiknya. Ini kan tidak. Apa yang terjadi sekarang? Lapor-melapor terjadi sekarang. Nah, lihat. Menteri-menterinya pun sudah dilaporkan oleh KPK. Desak KPK itu untuk proses. Nah, kalau ini betul-betul terlibat, bilang sama Pak Jokowi, bilang sama Presiden, pecat tuh semua menteri-menteri yang terlibat. Itu baru Anda itu memperjuangkan rakyat, bukan memecat Kajati. Ini cemen, kerja cemen nih, kerja kecil nih. Anda selalu asal rapat kerja dengan baik dengan menteri, baik dengan dirjen, bentak-bentak saja. Kami rakyat pun bisa juga membentak-bentak. Sekali lagi saya katakan, kami rakyat pun juga bebas untuk membentak. Kenapa? Karena kamilah, sekali lagi saya katakan, karena rakyatlah Anda bisa duduk menjadi anggota DPR. Karena rakyatlah Anda bisa duduk menjadi presiden. Jadi saya sebagai rakyat kecil, rakyat paling bawah, cuma mengatakan, cuma berpesan, terutama kepada baik anggota MPR, DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat, ayolah, rubahlah negara kita ini, rubahlah hukum ini ke arah yang lebih baik. Carilah hukum ini yang betul-betul bisa menyenangkan hati rakyat. Jangan ada lagi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan ada lagi. Dan yang paling penting sekali, korupsi. Korupsi itu sangat merugikan rakyat. Jadi bukan Kajati ini yang sebetulnya yang Anda suruh pecat. Nah, Pak Presiden itulah Anda suruh pecat kalau betul-betul menteri-menterinya itu ada terlibat, baik KKN, baik korupsi. Itulah yang harus Anda minta kepada Presiden supaya hukum ini berjalan dengan baik. Ingat, korupsi merugikan rakyat banyak. Korupsi membuat rakyat menderita. Sekian dulu channel Rakyat Bicara. Nanti kita sambung lagi dengan hal-hal yang viral. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Ingat, yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.